Bagaimana cara merumuskan atau membuat APBN? Asumsi yang memengaruhi APBN seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga surat pembendaraan negara atau SPN 3 bulan, harga minyak mentah Indonesia, dan lifting minyak dan gas bumi. Asumsi dasar tersebut kemudian dibahas dalam rapat antar komisi dengan kementerian atau lembaga teknis terkait. Setelah itu, melakukan proses finalisasi penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja negara atau RAPBN oleh pemerintah. Setelah tahap pendahuluan, APBN yang baru berupa rancangan itu kemudian masuk ke tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan. Pada tahap ini dimulai dengan pidato Presiden yang merupakan pengantar RUU atau rancangan undang-undang. APBN itu sendiri dan nota keuangan. Kemudian, Menteri Keuangan dan Panitia Anggaran DPR melakukan pembahasan bersama kementerian dan lembaga teknis terkait. Hasil dari pembahasan tersebut berupa Undang-Undang APBN yang di dalamnya memuat satuan anggaran, pembiayaan tugas umum pemerintah dan pembangunan dapat diajukan kementerian atau lembaga dengan membuat rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga atau RKAKL yang ditunjukkan ke Kementerian Keuangan dan Bappenas. Pengajuan tersebut dibahas yang kemudian menjadi daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA untuk dilakukan verifikasi sebelum proses pembayaran. Setelah hasil verifikasi selesai, kepala atau pimpinan yang mengajukan RKAKL tersebut mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KKPN. Di dalam pelaksanaannya, APBN disertakan petunjuk berupa Kepres atau keputusan Presiden yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan APBN. Apa yang terjadi jika APBN tahun ini tidak disetujui? Yang pertama, tidak adanya intensif yang kerap diberikan pemerintah dalam upayanya untuk mendukung iklim investasi dan daya saing. Yang kedua, dibanding proyeksi pendapatan pajak tahun 2020 ke 2021 menurun dan tidak menaiknya PPh dan PPN. Yang ketiga, jika di tahun sebelumnya ada bantuan baru dari pemerintah dalam bentuk 3 kartu baru bagi masyarakat tidak mampu, kemungkinan bantuan tersebut dihentikan. Yang keempat, anggaran untuk kementerian menurun. Yang kelima, APBN mengalami penurunan dan untuk mendukung reformasi pada sektor penerimaan negara tidak didukung. Yang keenam, terhambatnya pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Yang ketujuh, jika APBN tidak disetujui, APBN di tahun 2021 tidak akan mencapai 2.750 triliun untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi pasca pandemi. Walaupun pemerintah tetap melanjutkan beberapa program perlindungan sosial dan program untuk membantu sektoral serta pemerintah daerah agar pulih dari COVID-19. Tetapi jika APBN tidak disetujui, maka belanja program penanganan COVID-19 khususnya vaksinasi berkurang dan akan memperhambat program ini. Yang kedelapan, tidak mendukungnya pemulihan ekonomi nasional. Melalui pemberian intensif pajak secara selektif dan terukur, relaksasi prosedur untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional terhambat dan tidak meningkatkan pelayanan PNBP kepada masyarakat. Yang kedelapan, jika dilihat dari pengaruh APBN terhadap perekonomian, maka tidak dapat peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, tidak bisa mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, memperhambat distribusi pendapatan, kesempatan kerja menurun. Fungsi APBN antara lain: 1. Fungsi otorisasi. Anggaran negara menjadi dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja setiap tahun anggaran agar pendapatan dan pembelanjaan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang kedua, fungsi perencanaan. Anggaran negara jadi pedoman negara untuk merencanakan kegiatan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Anggaran menjadi pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi. Anggaran diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi. Anggaran negara wajib memperhatikan keadilan dan kepatutan. Yang keenam,
Fungsi stabilisasi. Anggaran pemerintah menjadi alat dalam memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara.